Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tools Official dimanapun kalian berada ya. Di kesempatan hari ini ketemu sama Asti lagi. Di edisi siar ini akan tayang untuk tanggal 1 Agustus 2021. Dan video ini sengaja saya buat tepat ya, udah malam banget sih ini, sekitar jam 11 lebih 10 menit waktu DKI Jakarta dan sekitarnya. Dan kebetulan di samping itu masih ada acara ulang tahunnya Yana, jadi masih ada sedikit ramai ketawa-ketawa anak-anak. Jadi ya mohon dimaklumi nanti kalau misalnya mungkin ramai atau berisik sedikit, karena Mas Tulus sudah sangat malam sekali. Sudah terhitung ini malam yang kelima. Mas Tulus itu tidurnya paling mentok 2 jam 3 jam. Ini hari kelima. Dan jujur Mas Tulus itu sekarang lihat HP ini kayak blur gitu, kayak berbayang HP-nya. Jadi nggak ngerti kenapa, karena udah saking ini tandanya mata sudah sangat capek sekali, pedes banget, pengennya dang turun, dang tidur, tapi ya sama aja nggak bisa tidur. Dan ada satu kejadian yang nggak bisa Mas Tulus gambarkan, sangat buat saya sih mengerikan ya, karena saya punya fobia ular. Saya tuh nggak suka sama ular, bahkan kadang landung aja kalau pas lagi manja-manja nempel tuh saya suka tiba-tiba bergidik gitu ya, atau tiba-tiba langsung apa gitu, karena jujur saya itu punya fobia ular, jadi kurang suka dengan ular gitu teman-teman. Jadi ada satu cerita menarik yang akan aku bagi di sini. Semoga ada hikmahnya, semoga ada ceritanya. Dan tadi sekitar pukul 9:30 sampai jam 10 lebih, sampai setengah 11-an, kurang lebih 1 jaman lebih, aku tuh duduk depan pintu. Dan karena memang ada acara ulang tahun kan, jadi Ayana lagi bagi-bagi nasi kuning karena acara ulang tahun beliau, jadi aku duduk di depan nongkrong rame-rame lah sama Lucy, sama ada teman-teman juga. Ada sesuatu yang aku lihat, tapi nanti kita bahasnya nanti. Kita bakal mengucapkan terlebih dahulu selamat jumpa, salam jumpa untuk para subscriber Big Tools Official dari dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk seluruh subscriber Big Tools dimanapun berada ya, yang di dalam negeri, yang di luar negeri, para TKI TKW kita, para pejuang devisa, semoga Allah mudahkan rizkinya, sehatkan badannya, amin. Para TKI TKW kita di sana ya. Kemudian juga untuk yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali, semoga semuanya juga diberi kemudahan, kelancaran rezeki, kesehatan, dan juga terhindar dari virus ya. Kemudian Mas Tulus ucapkan juga terima kasih banyak. Sedekah sampai detik ini sudah terkumpul menjadi di nominal kurang lebih, Mas Tulus mohon maaf kalau salah, anggaplah kita bulatkan di angka 2 juta lagi gitu. Jadi untuk di akhir bulan nanti insya Allah kita akan bagi nasi box lagi di akhir bulan Agustus, tetapi sekali lagi sedapatnya Mas Tulus nggak matok jadi sekian hari, maksudnya jadi sekian ratus atau sekian ribu, enggak. Kalau dapat banyak ya syukur, dapat sedikit ya kita bagi-bagi rata aja. Yang penting pokoknya sedapatnya dana yang masuk di situ yang akan Mas Tulus bagikan nanti ke teman-teman kita, entah di jalanan, entah di tempat sini ya. Mudah-mudahan nanti pas pembagian nasi box di akhir bulan itu sudah tidak PPKM, sehingga kita berani untuk turun ke jalanan. Dan ada topik menarik yang sudah dipersiapkan teman-teman nasi box, bahwa di akhir bulan Agustus nanti kita bagi nasi boxnya menggunakan baju adat. Jadi Mas Tulus kayaknya pakai batik atau pakai baju adat Lampung kan, Mas Tulus punya tuh tapis Lampung sama topi Lampung kan ada. Jadi terus ibu-ibunya rombongan Kak Selfie dan lain-lain, Tika, Mbak Yanti juga pengen pakai kebaya. Jadi nggak tahu konsepnya apa, cuman aku ikut aja supaya ada sesuatu yang baru, sekaligus memperingati hari kemerdekaan katanya. Jadi teman-teman subscriber yang mungkin nanti di akhir Agustus pengen ikutan bareng-bareng kita di sini, dan mudah-mudahan sudah ada PPKM, sangat-sangat mesti tunggu kita bareng-bareng lagi kayak dulu. Keluhnya bajunya pakai baju kebaya ya. Terus yang laki-laki bajunya batik.
Kalau mau ikutan gabung boleh banget, silahkan. Kalau sudah sehat dan mudah-mudahan PPKM sudah di-stop sama pemerintah, kemudian kita diberi kebebasan sedikit dengan mematuhi tetap ya protokol kesehatan, kemudian tidak ada penyekatan di jalan-jalan sehingga kita bisa bagi-bagi nasi bok nanti. Dan insya Allah temanya adalah tema kemerdekaan. Jadi mungkin kita pakai pita di kepala atau pakai baju kebaya dan juga pakai baju batik atau baju daerah kalau emang punya. Intinya di situ ya. Kalau mau gabung silahkan banget, sangat ditunggu ya. Dan Mas Tulus mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bersedekah di sini, sudah membantu, sudah sedikit banyak memberikan rezekinya, sudah dikirimkan ke rekening Big Tulus Official. Terima kasih banyak. Mas Tulus bisa berdoa semoga Allah yang membalas dengan rezeki, dengan kesehatan, dengan dimudahkan segala urusan baiknya, kemudian dengan diijabahnya segala hajat dengan bersedekah oleh Mas Tulus ya. Aduh, aku agak berat guys, maaf. Jadi nafasku agak tersengal-sengal, jadi aku minta maaf. Ada sesuatu nih kayaknya lumayan berat juga. Jadi aku minta maaf sebelumnya, bukannya aku mau sok-sokan. Jujur kadang-kadang aku capek jadi seorang begini nih, aku capek jujur. Kadang-kadang capek diberi firasat, diberi apa itu. Aduh capek banget ya. Oke, teman-teman yang mau bersedekah silahkan klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Kemudian transfernya bisa minimal 10.000, maksimal terserah jenengan. Dan untuk yang mau pesan minyak bidara, seperti biasa khasiatnya bisa ditonton di video yang live kemarin. Beberapa khasiatnya mungkin bisa dicek di Google juga. Nah kalau teman-teman sudah tahu khasiatnya, fungsinya, kalau pesan gimana silahkan klik kolom deskripsi. Ada nomor WhatsAppnya Mas Tulus, langsung WhatsApp aja yang mana aja. Yang penting dengan istilahnya itu nomor HP, ada nama lengkap, kemudian dan juga untuk alamat lengkapnya di mana ya. Jadi harganya itu 180.000 belum termasuk ongkos kirim, karena banyak yang nanya berapa sih harganya Mas Tulus, berapa sih harganya. Jadi Mas Tulus jawab di sini aja. Harganya 180 itu belum termasuk ongkos kirim ya teman-teman. Kalau sekitar Jabodetabek sih hanya 10.000, 9.000 sampai 6.000 rupiah, tergantung kurir yang dipakai untuk pengirimannya di situ ya. Terima kasih, semoga sekali lagi untuk yang sudah bersedekah, Allah mudahkan rezekinya, sehatkan badannya, diberikan kemudahan untuk segala urusan baiknya, amin. Dan untuk yang belum bersedekah, semoga Allah ketuk hatinya untuk bersedekah membantu Mas Tulus berbagi nasibok nanti ya, amin. Aku juga mengucapkan terima kasih banyak untuk para hamba-hamba Allah yang baik, abangku yang di Malaysia juga bersama keluarga besar. Aku ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih sekali lagi. Dan juga hamba-hamba Allah yang sudah menyisihkan sedikit rezeki untuk membantu saya juga, terima kasih banyak. Aku sedikit banyak dibantu untuk ini, untuk itu. Jadi aku cuma bisa bilang terima kasih ya. Aku lagi melo banget guys, lagi melankolis banget hari ini. Yuk kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diijabah, semoga Allah mengabulkan apa yang Mas Tulus doakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah. Hari ini hamba melihat sesuatu yang terjadi di atas langit-Mu ya Allah. Semoga ini bertanda baik, semoga ini adalah sesuatu sebagai pengingat bagi kami untuk menjadikan diri kami lebih baik lagi ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, Engkau Maha Penyembuh, Engkau Maha di atas segala maha ya Allah. Untuk saudaraku yang sedang sakit, yang sedang nonton video ini ya Allah, tanpa terkecuali sakitnya karena COVID ataupun sakit karena apapun, semoga atas izin-Mu Kau izinkan beliau untuk sembuh ya Allah, amin. Kemudian untuk saudaraku yang lagi nonton video ini mungkin saat ini belum memiliki rezeki atau belum berlimpah rezeki, semoga Kau kabulkan untuk memiliki rezeki yang melimpah ya Allah, amin. Kemudian untuk yang belum bekerja, saudara-saudaraku yang lagi nonton video ini ya Allah, semoga Engkau berikan rezeki, semoga Engkau berikan pekerjaan terbaik untuknya ya Allah, amin. Dan untuk saudaraku yang belum bertemu dengan jodoh terbaiknya, yang lagi nonton video ini ya Allah, dengan izin-Mu, dengan kehendak-Mu, semoga segera Engkau berikan jodoh terbaik ya Allah, amin. Kemudian untuk yang sudah bekerja, semoga Engkau berikan rezeki yang berkah barokah sehingga bisa digunakan untuk bersedekah dan diberikan kemudahan untuk segala urusan baiknya, amin, amin, amin ya rabbal alamin, amin ya Allah. Saya selalu berharap ketika saya berdoa Allah ijabah, kemudian feedbacknya kembali ke saya. Selalu seperti itu ya. Sudah di menit keberapa nih? Oke, langsung ke topik pembahasan ya. Mohon maaf kalau suaranya mungkin terkesan agak sedikit tergesa-gesa, ataupun suaranya itu agak sedikit berat, mungkin beda suaranya dari suara seperti biasa, karena Mas Tulus betul-betul ini hari kelima atau keempat, kalau nggak keempat, kelima Mas Tulus tidurnya paling ntar tidur jam 12, jam 3 udah bangun, ntar tidur jam 1, jam 3 udah bangun, dan nanti jam 3 selesai tahajud tidur lagi,
Atau jam 6 udah bangun setengah 6, jam 5 itu selalu. Jadi kayak ada yang bangunin, kayak ada sesuatu yang aku tuh jujur memang sedang melakukan sesuatu. Maksudnya sedang berikhtiar dengan sesuatu yang ya istilahnya untuk membantu saudara-saudara kita juga lah. Jadi intinya di situ jujur memang karena pola tidurku tuh nggak bagus, sehingga kayak hari ini tuh aku kayak oleng gitu loh. Aku tadi sempat ngerasa yang aku aja sore setelah sholat maghrib aku ngeletak, aku merem sebentar baru diketok sama tetangga ada yang ulang tahun kan, jadi mau nasi kuning nggak gitu. Jadi itu aku baru bangun, kalau nggak aku nggak bangun. Karena gimana ya guys, rasanya tuh kayak lelah yang kebangetan, capek yang sangat capek, dengan emosional yang cukup tinggi, dengan keadaan yang Mas Tulus hadapi, dengan sesuatu yang harus Mas Tulus lakukan gitu loh. Jujur terkadang dengan kondisi yang saat seperti ini, yang saya pikirkan maaf sekali ya, secara munafik saya bilang saya sangat membutuhkan uang. Jadi saya bilang saya nggak mau dicampuri dengan hal-hal yang aneh-aneh gitu. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Allah memberikan berbagai macam gambaran, Allah memberikan berbagai macam aku. Jadi gini, ya lu susah, tapi kan lu tetap harus berbuat baik sama orang banyak. Istilahnya seperti itu. Jadi jujur aku lagi pengen mikirin diriku sendiri. Aku pengen bed rest. Aku pengen mengurusi diriku sendiri, menormalkan atau menstabilkan kondisiku sendiri. Akan tetapi di sisi lain ternyata Allah tetap memberikan aku bukan beban sih, lebih ke kayak aku harus mikirin orang, aku tetap harus mikirin orang, gak boleh mikirin diriku sendiri. Dan itu berjalan hampir setengah bulan terakhir ini. Dan kemudian 5 hari belakang ini aku banyak menyelesaikan kasus-kasus yang polisi kali ya. Maksudnya aku banyak melakukan sesuatu yang agak sedikit berat, dan ini nih jangkauannya cukup jauh, kemudian agak menguras tenaga itu pasti, kemudian agak sedikit membuat aku tuh lebih kayak ya Allah aku tuh capek. Serius, kadang kayak ngerasa gimana ya. Belum lagi gini, makanya aku minta maaf sebelumnya saudaraku yang sudah WhatsApp. Aku tuh nggak kurang respect ketika jenengan Mas Tulus gimana pertanyaan saya kemarin, Jujur, Mama Ita itu sudah saya anggap mamaku sendiri. Beliau ada sebuah chat yang belum saya balas sampai detik ini. Karena saya ngantri gitu loh teman-teman. Jadi ngantri dengan yang lain yang sudah lama-lama. Lek jenengan nggak percaya, WhatsApp Mas Tulus tuh hampir setiap hari ada yang WhatsApp. Ada yang mau konsultasi, ada yang ini. Jujur, saya tidak membuka konsultasi sebetulnya. Tapi lek wong curhat ngobrol, monggo kerso, saling sharing satu sama lain. Bukan konsultasi, ndak ada bayaran, ndak ada mahar, nggak ada apa-apa. Jadi aku harus kerjakan ini. Allah memberikan aku beban ini. Allah memberikan aku sesuatu yang harus aku kerjakan, harus aku selesaikan. Di sisi lain kehidupanku sendiri tuh nggak enak gitu loh. Posisiku tuh nggak baik. Jadi sebetulnya aku ingin menormalkan kondisi kehidupanku, tapi di sisi lain ada sebuah hal yang harus loh ya. Berarti kan wajib, harus saya selesaikan, harus saya bantu. Di situ yang kadang-kadang kayak tertekan sendiri. Kemudian ceritanya adalah tadi malam Mas Tulus melihat banyak ular kecil-kecil berwarna hijau dengan perut itu berwarna kuning, tapi ada juga beberapa diselipkan, ada warna kuning, kemudian ada warna merah dan juga ada warna emas di sela-sela ular-ular yang, dan di langit ini terlihatnya cukup banyak, hanya mereka bergerombol gitu. Jadi gerombol terbang sana terbang sini, melompat-lompat. Dan aku tuh sebetulnya sudah setelah Masya Allah, aku tuh gak ada kayak gini-gini loh sama kalian. Jadi teman-teman, aku tuh sebetulnya pas sebelum dibangunkan itu aku sudah sempat terbangun. Aku dengar suara ledakan tapi di pojokan kamarku di sebelah kanan. Akan tetapi aku pikirkan, oh kan lagi ada yang ulang tahun, ngidupin mercon kali, atau balonnya meledak. Aku pikir begitu. Kemudian aku merem lagi sebentar, diketok lagi, bangun makan nasi kuning. Oke, aku buka pintu, aku makan nasi kuningnya depan pintu, depan rumah. Itu pun ada Malusi, ada Dede, ada temanku juga. Dan kita rame-rame, ada beberapa orang lah di depan itu, dan kita ngobrol. Terus mataku itu ngelihat ke atas, subhanallah. Ternyata ledakan tadi itu kayak semacam telur yang meledak, tapi itu bukan telur nyata ya, maksudnya telur gaib, dan gedenya seperti
seperti apa tuh namanya, telur angsa. Tapi itu warnanya hitam ya, telur hitam gitu loh. Dan dalamnya itu busuk. Aku nggak ngerti itu apa, cuman menurut Eyang ada yang lagi ngusilin kamu, kata Eyang kan gitu. Jadi lah ya wis sak dermo wae, aku terserah Gusti Allah, yang ya aku pasrahkan sama Allah. Ya Allah, kalau memang ada sesuatu yang kurang baik begini-begini. Oh iya, nanti Mas Tulus agak sedikit klarifikasi soal video yang viral-viral itu Mas Tulus bilang hoak atau tidak. Mas Tulus itu tidak mengklaim itu semua hoak. Mas Tulus tidak mengatakan itu semua palsu. Mas Tulus yang memberikan gambaran sebenarnya palsu atau tidak, kemudian hoak atau tidak. Jenengan itu bisa nilai dengan sendirinya gitu loh. Dan satu lagi, ada beberapa bangsa, Mas Tulus juga bilang kok ada beberapa bangsa jin yang bisa saja muncul di kamera. Ada beberapa bangsa jin. Yang pertama adalah mereka yang memiliki sifat congkak, jin yang sombong, pengen nguji kemampuannya, pengen terlihat hebat. Itu jin yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jin yang dipancing dengan dupa dan lain sebagainya oleh si pelaku yang ingin videonya viral tadi atau ingin merekam penampakan tadi. Kemudian ada yang ketiga adalah menggunakan media terpancing, dipancing dan terpancing itu beda ya. Jadi mereka itu terpancing dengan energi salah satu peserta ataupun anggota yang sedang merekam supaya videonya tadi supaya jinnya terekam kamera. Kemudian ada yang bilang ada yang secara live loh Mas Tulus. Nah itu tadi kita kan tidak pernah tahu, sekali lagi antara dipancing, terpancing, atau sengaja khodamnya ditanam di situ. Jujur Mas Tulus kenapa bisa bilang begini? Mas Tulus itu berkali-kali ikut acara misteri di stasiun TV. Acara misteri di stasiun TV. Kalau yang penasaran silahkan DM, tak kasih linknya nanti. Beberapa acara misteri ya di acara TV. Dan cara mereka supaya acaranya lebih bagus sudah pasti ada gimmicknya. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mereka menggunakan media tertentu untuk memanggil sesuatu yang ada di tempat itu supaya jin-jin itu pada datang gitu loh. Terus bikin penampakan, ada gelebat dan lain sebagainya. Dan saya nggak bilang di TV selalu ada rekayasa, tidak, tetapi selalu ada gimmick. Perkara nanti ada bener-bener yang lewat atau apa ya, itu wallahu alam, semua terjadi begitu aja, apalagi acaranya dibikin secara live. Jadi itu klarifikasi saya. Jadi be smart lah ya. Jadi aku tuh tidak pernah mau nyari musuh dengan mengatakan hal-hal ini. Aku kenapa sampai bikin video itu karena saking capeknya. Subscriberku tuh hampir tiap hari ngirimin link. Ki Mas Tulus penampakan iki Bandoso, penampakan pocong, penampakan kuntilanak aja ngobrol. Kuntilanak pakai kutek apa ya kalau nggak salah waktu itu. Terus penampakan ulama, di dalam badan itu ada sinarnya. Terus penampakan Nyi Ratu Kidul segala macam, Masya Allah. Aku tuh nggak bisa mengklarifikasi itu satu-satu. Jadi makanya aku bikin video. Kemudian aku jawab, bukan mengatakan hoak ya, tapi setidaknya ini yaitu silakan cari gambarannya sendiri. Terus Mas Tulus juga klarifikasi. Jadi ada beberapa hal yang terjadi tadi, terpancing, dipancing, atau makhluk jin yang sombong, atau khodam yang sengaja ditanam di situ supaya nanti kamu tiba-tiba muncul aja nggak apa-apa. Ketika kamera lagi naik, coba aja kamu keluarin diri. Padahal belum tentu khodam si orang yang ingin supaya terekam tadi juga bisa terekam kamera sebetulnya. Cuman ada banyak hal kebetulan ya, atau mungkin direkayasa dan sebagainya ya, saya nggak pernah mau tahu. Jadi semua stasiun TV pun ya harus ada jalurnya. Itu makanya aku bisa bilang aku kis pengalaman kalau di dunia misteri di TV-TV itu. Jadi ya mohon maaf, aku bisa bilang karena aku pernah berkecimpung di bidang itu ya. Kalau yang tidak percaya silahkan DM, tak kasih link YouTube-nya, oke? Atau cari aja Mas Tulus tuh pernah ikut dunia lain, turun jejak paranormal, apa macam-macam lah dulu. Kalau tidak salah tuh banyak, udah tahun berapa selali aku. Jadi aku memahami itu ya teman-teman ya. Jadi mohon ditelaah dengan baik, disimak dengan baik gitu ya. Kemudian kembali ke topik pembahasan hari ini. Jadi Mas Tulus itu tiba-tiba melihat ledakan itu, dan aku nggak ngerti karena Mas Tulus habis membahas soal penampakan yang viral, kemudian ada yang coba ngetes kamu ada yang coba untuk ngusik kamu sedikit, tapi sedikit kata Eyang. Wes ben ya, pasrah Gusti Allah, terserah monggo kerso. Jadi mamaku juga langsung WhatsApp yang kamu kan public figure jadi bla 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 bla. Dan mama ternyata juga punya firasat yang sama, tetapi ternyata ledakan yang Mas Tulus terima atau Mas Tulus dengar ketika tidur sampai terbangun dengan ular-ular yang Mas Tulus lihat di atas langit berwarna-warni, termasuk ada aku merinding coy. Landung nih kebiasaan banget dah kalau datang ya, astagfirullahaladzim.
Jadi warnanya hijau, kecil-kecil. Apa ya? Kalau orang Jawa tuh bilang ulo tali picis. Tahu nggak teman-teman? Ular tali picis itu tapi warnanya tuh hijau kulitnya, kemudian bawahnya itu kuning. Ada beberapa titik. Jadi di setiap barisan ular-ular hijau itu, di setiap pojoknya itu ada ular warna kuning, ada warna merah, ada yang apa sih, silver. Jadi itu selalu di setiap iringannya itu. Misalnya ki ularnya lagi rame-rame di depan sini itu selalu ada beberapa ular kuning dan juga ular emas tadi dengan ular warna merah. Dan aku tuh geli sama ular. Jadi mana itu kecil-kecil merutus-merutus gitu loh. Merinding. Sampai aku langsung bikin status pada malam itu. Mungkin teman-teman subscriber yang menyimak langsung, makanya aku tuh selalu kalau melihat sesuatu yang seperti itu aku nangis, aku mikir sendiri. Ya Allah, sudahlah, aku tuh capek dikasih gambaran terus kayak gini. Gambaran musibah, gambaran bencana. Sedangkan aku tuh gak boleh menyampaikan itu gitu loh. Selalu eyang yang aku jadikan patokan, selalu eyang yang aku jadikan alasan, eyang yang aku jadikan ini. Kadang-kadang gak enak loh jadi anak indigo tuh, serius. Dikatakan lelah, aku lelah banget. Dikatakan capek, aku sangat capek teman-teman. Aku tuh capek jadi anak indigo, jadi anak indra ke-6 lah apa itu. Capek banget, serius. Aku sampai nangis loh. Ya Allah, udah ya Allah, aku capek. Tadi malam aku gak bisa tidur lagi. Ini malam ini kayaknya gak bisa tidur lagi nih. Mama langsung bilang, ayo le tahajud le, ayo mak tahajud mak. Jadi apa ya, sebenarnya ada titik di mana saya tuh jenuh sekali dengan ini. Nanti aku bikin video lagi aja lah ya. Aku bingung ngebedainnya. Oke, setelah aku evaluasi, setelah aku cari tahu, ternyata banyak teman-teman yang pengen tahu sebetulnya apa sih Mas Tulus, apa sih mereka itu, kemudian bagaimana sih mereka bisa ada di langit dan lain sebagainya. Ternyata itu adalah salah satu bentuk apa ya, istilahnya itu kayak demo. Ada sebuah tempat yang lagi demo besar-besaran memprotes pemerintah. Aku nggak tahu di mana karena aku nggak pernah nonton berita guys, jujur. Dan kalau di Jakarta ada demo pasti aku tahu dong. Entah mungkin di Sulawesi, entah di Sumatera, entah di Jawa atau di belahan dunia mana, aku nggak tahu. Jadi itu termasuk ular-ular yang mengcover orang-orang yang sedang demo itu. Demo apa aku juga roh. Jadi gambarannya di situ. Aku sih jujur nggak pernah tahu karena aku nggak nonton berita hari ini. Belas nggak nonton berita. Wong Kak selfie sama Tika di sini seharian. Jadi aku nggak nonton TV. Aku nggak tahu. Jadi mereka tuh katanya sedang mengkawal demo. Nah ternyata mereka juga demo. Maksudnya mereka itu juga sedang di langit itu sedang ada, ya dibilang perkelahian sih bukan, tapi kayak memang sedang menentukan sesuatu, sedang mencari sesuatu, sedang mengkritik sesuatu. Mereka sedang mengkritik pimpinannya dan aku nggak tahu ternyata ini nggak ada hubungan dengan leluhur kita ya teman-teman. Ini nggak ada hubungan dengan leluhur kita dan ini nggak ada hubungannya dengan sesuatu yang baik. Dan aku lihat ular-ular tadi memang bukan ular-ular negatif. Jadi mereka itu bersumber dari salah satu negara, kerajaan ya namanya kalau kayak gini. Delokno guys, ngumpul ning kene kabeh ulan guys, kita coba bayi. Mereka ngerti kalau diomongin. Jadi iya aku gila ya Allah. Andung aneh. Kanca-kanca bukan ngali sik. Ngantuk wis ngantuk endar turu. Lagi bisa turun, mripate kan terus lagi. Gak mesak nih ta. Jadi mereka ini tidak ada hubungannya dengan ramalan pagebluk, gak ada hubungannya dengan corona, mereka gak ada hubungannya dengan info ataupun wabah penyakit atau bencana dan juga musibah. Tidak ada hubungannya dengan itu. Hanya aku tarik satu yang warna merah, atau aku ajak ngobrol saking aku penasarannya. Kami itu dari salah satu kerajaan. Kami sedang memprotes raja gaib kami karena raja gaib kami juga sedang salah jalan, istilahnya begitu. Jadi aku yang gumun kok, maksudnya kok di alam gaib kok juga ada demo. Bukan demo sih, kalau di bahasa mereka tuh lagi nyari solusi katanya, lagi bermusyawarah. Tapi mereka tuh dari kerajaan lain, kerajaan gaib lah istilahnya ya, negara lain atau ya itu besar banget sih aku lihat. Kerajaannya besar sekali dan
Aku sempat tarik yang berkulit merah, aku sempat ajak ngobrol, dan di situ aku ketemu solusi. Aku ketemu solusi. Kenapa kok kalian tuh menampakkan diri di aku? Sebetulnya kami nggak ada niat menampakkan diri di kamu. Cuma pas kami lewat, karena mata kamu bisa lihat, kamu bisa melihat kami. Menurut dia seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini sebetulnya sering banget Mas Tulus terima. Kayak bulan itu, misalnya Mas Tulus ngeliatin bulan, nanti tiba-tiba bulan tuh setengahnya merah gitu guys. Sering kayak gitu. Kemudian pas lagi ngeliat langit itu tiba-tiba kayak bintang itu kayak jalan, kayak apa gitu. Jadi ada aja firasat-firasat yang masuk ke saya itu. Jadi jujur ketika melihat itu aku langsung jujur aku sempat suuzon sama Allah. Aku sempat marah sama Allah. Bukan marah sih, tapi kayak setengah kesel gitu. Udah apa ya Allah, aku capek. Aku sampai nangis loh guys, tengah malam. Aku nangis. Aku bilang sama Allah, aku capek ya Allah, aku gak mau kayak gini. Aku lelah banget dengan keadaan kayak gini. Firasat-firasat yang aku gak mau sebetulnya. Aku gak mau dapat firasat ini. Jadi ada semacam perlawanan sama diriku sendiri, di mana aku gak mau terima itu. Ternyata aku salah sangka. Dan setelah aku tarik ya ngobrol, sebenarnya kami gak ada niat untuk memperlihatkan di kamu Tulus. Saya pikirkan namanya aku tuh baru dapat firasat tentang corona tipe barulah, soal ini, soal itu, musibah, bencana dan sebagainya. Aku pikirkan itu salah satu pertanda lagi kan. Aku jadi kayak, aduh ya Allah, apa lagi nih. Semoga bukan pertanda buruk. Dan ternyata ada satu pesan yang kita terima nih. Pesan baiknya adalah berhubungan dengan vlog yang aku bikin sebelumnya soal penampakan bangsa jin yang direkam sama kamera dan lain sebagainya. Jadi aku tanya, karena sepertinya mereka bukan dari ranah Indonesia ya. Logatnya, bahasanya kan namanya bangsa jin itu bisa berbahasa apa saja. Cuman saya lihat mereka bukan dari Jawa, bukan dari Sumatera, tapi ya kayak gitulah. Aku nggak bisa ya kerajaannya sih sama. Cuman kayak apa sih, terlalu panjang ininya, kepalanya ini terlalu panjang sekali mahkotanya. Jadi ketika ular itu berubah bentuk menjadi seorang panglima, ceritanya yang baju merah tadi atau yang berkulit merah tadi adalah seorang panglima yang mengawal mereka itu tadi. Jadi ini nih dia tuh punya mahkota yang cukup panjang sekali. Jadi aku ngelihat kalau di Lampung, kerajaan Lampung nggak kayak gitu, Majapahit nggak kayak gitu. Jadi aku kan pernah mempelajari ya di IPS dulu. Jadi ada semacam negara mana ya, apa kerajaan mana, cuma dia bisa ngerti bahasa Indonesia dan dia juga bisa ngomong bahasa Indonesia dengan saya gitu loh. Jadi dia bisa berkomunikasi dengan saya. Ada sebuah pesan yang ingin dia sampaikan. Berhati-hatilah untuk manusia-manusia yang sudah banyak tertipu. Jadi harga diri aku sempat kaget juga ketika dia bilang harga diri bangsa jin itu sudah tidak dihargai lagi. Ya tergantung lah ya. Cuman aku jujur ular-ular ini setelah aku ajak ngobrol pun aku merasakan aura positifnya mereka. Jadi aku yakin 1000% kalau ular-ular ini bukan termasuk makhluk ciptaan Allah yang maksudnya itu dari bangsa jin, tapi yang negatif itu menurut saya bukan. Jadi karena aku ngerasainnya kayak ya biasa aja, nggak ada energi negatif yang aku terima. Kemudian aku nggak, jadi biasa aja gitu loh. Jadi di situ aku ngerasa kayak ada ya biasa aja, mereka tuh bukan makhluk negatif tapi makhluk positif karena rasanya enak gitu loh. Dan kami itu sudah diinjak-injak. Jadi intinya beberapa orang sudah memanfaatkan panglimanya. Jadi panglima merah ini termasuk panglima. Intinya gini, dari kakek, cucu, ponakan segala macam tuh turun-temurun sudah jadi panglima. Dan salah satu panglima dari yang berkulit merah ini ada yang diculik sama manusia untuk dijadikan sebagai istilah katanya tuh pembantunya mereka gitu loh. Tapi diikat dengan sesuatu sehingga mereka nggak bisa mengusahakan itu, dan itu orang Indonesia. Itu di Indonesia. Dan dia sempat menyampaikan kalau kami itu sudah nggak ada harga dirinya lagi karena banyak hal-hal yang ingin banyak hal-hal yang saya rasa kamu tahu kok, kamu ngerti apa yang saya sampaikan, dan ternyata berhubungan dengan ibarat kata itu ya nggak semudah itu gitu loh bangsa jin itu untuk gampang terekam kamera dan lain sebagainya. Nyambung di situ. Kemudian dia berpesan ke saya,
untuk kita yang mungkin sedang mencari guru spiritual atau sedang mencari ustadz, mencari dukun atau mencari kiai, carilah yang betul-betul bisa membantumu tanpa memanfaatkan bangsa jin. Dia berpesannya seperti itu karena dia ngasih gambaran ke depan ini, dalam waktu depan ini akan ada beberapa dukun-dukun yang timbul, yang akan istilahnya tuh terkenal atau viral ya, baik melalui media sosial, baik melalui apapun, entah kejadian apa, akan banyak dukun-dukun viral yang justru sebetulnya mereka tuh memanfaatkan waktu atau timingnya itu diatur sama mereka supaya terlihat kalau mereka tuh dukun-dukun hebat. Jadi aku sempat tanya, emang dukun tuh ada yang benar, dukun tuh ada yang positif, sedangkan kan maaf ya, bagi saya seorang dukun atau seorang ustadz yang masih menggunakan mantra kemudian menggunakan lain sebagainya, itu ya dalam Islam kan nggak ada kayak gitu loh. Menurut saya begitu. Makanya saya bilang ada kok yang memang pure mereka tuh membantu. Jadi meskipun mereka menggunakan bangsa jin, asal betul-betul digunakan untuk kebaikan dan tidak mengkomersilkan, itu nggak masalah. Jadi ke depan ini menurut si Panglima tadi, sayangnya nggak boleh disebutkan namanya ya teman-teman. Menurut si Panglima tadi akan banyak dukun-dukun yang muncul di media sosial yang justru memperlihatkan kemampuannya, katanya memamerkan kemampuannya, bahkan jual kalau bahasa kalian jual asmak. Jadi kalau kita jimat kali ya yang ya. Iya, jadi kalau kita itu istilahnya jimat. Jadi kalau menurut mereka ke depan ini akan banyak dukun-dukun muncul di media sosial yang akan jual asmak atau jimat secara nyata, secara terang-terangan. Dan ada sebuah pepatah yang saya terima, semakin berilmu dia akan semakin berunduk, alias ilmu padi. Dan untuk menilai itu, untuk menilai mereka itu sebetulnya betul, baik atau tidak, itu hanya kita lihat dari ilmu padi. Sekali lagi, ketika seseorang memang betul-betul berilmu, justru dia tidak mau memperlihatkan ilmunya. Orang yang betul-betul memiliki kemampuan, dia tidak mau ketahuan dia punya kemampuan. Tapi mungkin ke depan akan banyak paranormal atau dukun yang justru memperlihatkan kemampuannya, pamer ini, pamer jimat, pamer itu, biar kamu dapat duit, pesugihan Islam dan lain sebagainya. Aku ndak tahu, kita lihat aja ke depannya. Jadi pesan khusus yang kita terima dari penampakan ular tadi, ternyata memang sedang ada huru-hara di salah satu kerajaan gaib, dan juga lagi ngawal orang lagi bermusyawarah, bermufakat. Aku nggak ngerti di mana, aku nggak nonton berita, aku juga roh, aku tidak bisa tidak bisa menebak apa yang mereka ingin katakan gitu loh. Maksudnya yang mereka katakan tuh apa, yang demo tuh di mana, yang lagi mereka tuh nggak bilang demo tapi sedang mencari mufakat. Indonesianya itu macam bahasa Sumatera sebetulnya. Jadi logat mereka hampir seperti Sumatera, tapi analisaku sih ya memang Sumatera sih, Melayu ya. Jadi apa ya? Karena keterbatasan keterbatasan posisi, saya nggak bisa menjelaskan secara detail. Jadi awalnya saya beranggapan ini tuh pertanda buruk, serius. Aku awalnya pertanda buruk karena kan ular hijau, kuning, merah. Jadi aku pertanda nggak bagus nih, pasti musibah dan lain sebagainya. Ternyata tidak teman-teman. Jadi kita nggak usah berprasangka buruk. Dan ini hanya sebuah gambaran di mana akan ada huru-hara. Ya anggaplah huru-hara yang mengkritik pemerintah, akan ada huru-hara yang mengkritik pemerintah. Saya tidak tahu di mana, entah di Indonesia, entah di luar negeri, entah di mana, atau di dalam kerajaan gaib aja, juga nggak tahu. Intinya di situ. Kemudian juga ada beberapa pesan yang kita terima bahwa mereka itu sebetulnya sedang dilecehkan oleh manusia, dilecehkan secara, ya kita nggak pernah tahu lah ya, hak mereka lah mengatakan mereka dilecehkan atau disinggung atau tersinggung dengan apa yang manusia sampaikan atau manusia katakan. Aku nggak mau tahu juga. Cuma ada beberapa pesan yang sempat terselip di antara itu adalah
akan ada beberapa dukun yang akan muncul di media sosial. Aku nggak ngerti mau ada viral media dukun-dukun yang katanya viral lagi. Ya kalau ibarat kata, maaf ya, bukan dukun-dukun yang sekarang sudah viral, tapi belum timbul ya. Nanti beberapa hari setelah video ini tayang, mungkin akan ada beberapa video yang viral misalnya. Jadi kalau yang sudah viral di sebelumnya ya harus kita samakan, tidak perlu kita samaratakan. Kemudian pesan dari sang panglima adalah belajarlah seperti ilmu padi tadi. Ketika sebetulnya orang berilmu, dia akan semakin menunduk. Nah, ketika tong kosong nyaring bunyinya, kita tahu sendiri kalau orang banyak ngomong, besar omong, ya bisa jadi zong, isinya nol. Jadi kalau misalnya ada orang yang pamer kesaktian dan lain sebagainya, jangan anggap orang sakti, ya silahkan. Tapi sekali lagi kita harus bisa menilai bahwa apakah orang yang berilmu itu seperti itu, apakah orang yang memiliki kelebihan itu seperti itu. Nah, itu yang harus kita telah ya. Kurang lebih ini bisa Mas Tulus sampaikan. Mas Tulus sudah sangat ngantuk sekali. Matur sembah nuwun, terima kasih sudah menyimak video ini. Untuk teman-teman yang baru join, jangan lupa untuk dipencet tombol subscribe terlebih dahulu. Dan untuk yang sudah sering join ke sini, kalau memang merasa penting bisa di-share videonya. Kemudian jangan lupa pencet tombol like-nya ya. Dan juga untuk yang punya pertanyaan bisa langsung klik di kolom komentar ataupun DM di bigtulus_bp2 di Instagramnya Mas Tulus. Mas Tulus mengucapkan terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam Mas Tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik, sehat selalu.